17-year-old Gianluigi Buffon, who's had a very confident start to his. Grande opportunità per il pareggio, non è finita, Buffon! San Gigi compie il miracolo finale. Setelah 28 tahun, setelah 1151 laga, dan setelah meraih 28 trofi, akhirnya di usia 45 tahun, Gianluigi Buffon, sang Superman, dia resmi pensiun. Gianluigi Buffon, siapa yang tak mengenalnya? Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, pada masa jayanya, dia adalah salah satu kiper terhebat sepanjang masa. Dia adalah salah satu shoot stopper terbaik yang pernah ada. Buffon miracolo. Una parata incredibile di Buffon. Sangat mustahil menemukan kelemahan dalam permainannya. Dia adalah panutan bagi pesepak bola di era saya. Dan bagi siapapun yang ingin menjadi kiper, Buffon adalah pemain yang tepat untuk dicontoh. Ya, Buffon adalah pemain yang tepat untuk dicontoh. Dan dengan kepintarannya dalam membaca arah bola, serta didukung dengan refleks yang cepat, penyelamatan demi penyelamatan berhasil dilakukan Buffon. Grande opportunità per il pareggio, non è finita, Buffon! San Gigi compie il miracolo finale. Dan berkat kemampuannya dalam menjaga gawang itu, 28 trofi berhasil dimenangkan Buffon. Lantas, bagaimanakah perjalanan karir dari seorang Gianluigi Buffon yang ternyata ia sangat mengidolai kiper asal Kamerun, yaitu Thomas Nkono. Dan inilah ceritanya. (28 Januari 1978 adalah hari di mana Buffon lahir. Dia lahir dan besar di Carrara, Tuscany, Italia. Terlahir dari orang tua yang merupakan pasangan olahragawan, Buffon pun seperti mendapatkan sebuah keuntungan lebih. Ya, berkat lahir dari orang tua yang merupakan mantan atlet, membuat jalan hidup Buffon sudah terarah. Dia telah diarahkan untuk menjadi olahragawan. Dan hal itu dimulai sewaktu Buffon berusia 6 tahun. Saat itu, di tahun 1984, Buffon telah didaftarkan oleh ayahnya di sekolah sepak bola Canaletto yang terletak di kota La Spezia. Dan dari sekolah itulah perjalanan sepak bola Buffon dimulai. Sama seperti semua anak-anak yang menyukai sepak bola, saya suka sekali mencetak gol. Dan saya memulai karir bukan sebagai kiper. Waktu itu, ketika masih berusia 6 atau 7 tahun, saya bermain di tengah. Waktu itu, saya adalah seorang sweeper. Dan jujur, saya sangat suka sekali bermain di posisi itu. Ujar Buffon mengenang masa kecilnya. Ya, saat kecil, Buffon adalah seorang gelandang. Bahkan, bisa dibilang, Buffon kecil adalah seorang gelandang yang cukup mumpuni dengan keahlian spesialis bola mati. Akan tetapi, setelah menyaksikan kehebatan Thomas Nkono di Piala Dunia 1990, seketika Buffon kecil tak ingin lagi menjadi seorang gelandang. Dan pada saat itu, ia ingin menjadi seorang kiper. Di tahun 1990, Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan saya ingat sekali di pertandingan pertama, saat itu Argentina sedang melawan Kamerun. Dan pada laga itu, saya melihat betapa hebatnya Thomas Nkono bermain. Saat itu, saya benar-benar terpukau olehnya. Dan mulai dari situlah, saya memutuskan menjadi seorang penjaga gawang. Ujar Buffon menceritakan kisahnya. Dan usai memutuskan ingin menjadi seorang kiper, ternyata takdir pun menyambutnya. Sebab setahun berselang,
Buffon yang telah bergabung di Akademi Parma. Ia tiba-tiba diminta oleh pelatih Akademi Parma untuk bermain sebagai kiper. Dan selepas perubahan posisi bermainnya, Buffon pun terus mengasah bakat miliknya itu. Hingga akhirnya, setelah 4 tahun menimba ilmu di tim Primavera, di usia 17 tahun, akhirnya Buffon dipromosikan ke tim utama Parma. Usai bergabung dengan tim utama, Buffon pun tak mau menyia-nyiakan kesempatannya itu. Ia terus berlatih, dan berlatih, hingga akhirnya hari yang dinantikan Buffon pun tiba. Di tanggal 19 November 1995, dan di hadapan para pendukung Parma, Gianluigi Buffon untuk pertama kalinya, ia berdiri dengan kokoh di bawah Mister Gawang Parma. 17-year-old Gianluigi Buffon, who's had a very confident start to his. Meski sempat gugup ketika masih menunggu di ruang ganti, akan tetapi begitu pertandingan dimulai, Buffon langsung beraksi. Di laga debutnya itu, Buffon sukses menampilkan performa yang sempurna. Dia berhasil menjaga kesucian gawang Parma dari kebobolan. Saat itu, Buffon menjalani pertandingan yang luar biasa. Namun, ia tidak melakukan selebrasi. Bahkan setelah pertandingan, dia berterima kasih pada pelatih dan klub atas kepercayaannya. Dan itulah kekuatannya. Seolah-olah dia telah melakukan hal yang paling normal di dunia, ujar Nevio Scala menceritakan debut Buffon di Parma. Dan usai menjalani laga debutnya yang sangat cemerlang, Buffon pun kembali diturunkan Scala di beberapa pertandingan. Dan di musim pertamanya berkarir sebagai pesepak bola profesional itu, Buffon bermain sebanyak 9 kali. Dan dari 9 penampilannya itu, ia kebobolan 7 kali. Memasuki musim 96-97, di musim keduanya berseragam Parma, ternyata roda kehidupan Buffon telah berputar cukup cepat. Di usia yang masih menginjak 18 tahun itu, ia berhasil menyingkirkan Luca Bucci sebagai kiper utama Parma. Dan di musim keduanya ini, Buffon benar-benar bersinar. Dari 28 pertandingan yang dimainkannya, Buffon berhasil mencatatkan clean sheet sebanyak 15 kali. Meski berhasil menunjukkan performa yang luar biasa, namun di musim keduanya itu, Buffon gagal membantu Parma meraih satu pun piala. Dan ia hanya mampu mengantarkan Parma finish di peringkat kedua di akhir musim. Usai menjalani musim yang cukup menyenangkan, tibalah Buffon di musim 97-98. Dan di musim ketiganya bersama Parma ini, Buffon lagi dan lagi ia berhasil menunjukkan performa apiknya dalam menjaga gawang. Meski kembali gagal mempersembahkan piala untuk Parmigiani, tetapi di musim ketiganya ini, Buffon mendapati julukan baru dari publik Italia. Dan julukannya itu adalah Superman. Memasuki musim 1998-1999, di musim keempatnya berseragam Parma, Buffon makin menunjukkan kehebatannya sebagai penjaga gawang kelas atas. Selain kembali tampil konsisten dalam menjaga gawang, akhirnya di musim keempatnya ini, Buffon berhasil membantu Parma menjuarai
Coppa Italia, dan UEFA Cup. Selain berhasil meraih piala di musim keempatnya itu, Gianluigi Buffon untuk pertama kalinya, ia dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A musim 98-99. Usai menjalani musim yang tak akan terlupakan, Buffon pun kembali menjalankan pertandingan demi pertandingan dengan sangat baik. Di usia yang masih tergolong muda itu, penampilannya tetap stabil di top performa. Dan berkat kehebatannya itu, di musim 2000-2001, Buffon kembali meraih penghargaan sebagai kiper terbaik Serie A. Dan untuk sekali lagi, berkat kehebatan yang dimilikinya itu, Buffon menjadi incaran banyak klub. Dan dari sekian banyak klub-klub elit yang merayunya, Juventus, si nyonya tua, merekalah yang berhasil mendapatkan tanda tangan Buffon. €52 juta. Ya, Juventus harus merogoh kocek sedalam itu untuk memboyong Buffon dari Parma. Dan dengan nilai transfer sebesar itu, Buffon pun menyandang status sebagai kiper termahal di dunia. Meski menyandang status sebagai kiper termahal di dunia saat itu, ternyata Buffon tak merasa terbebani. Dan ia pun dengan segera membuktikan dirinya bahwa ia memang pantas dianggap sebagai kiper kelas atas. 26 Agustus 2001 adalah hari di mana Buffon debut bersama Juventus. Dan di laga debutnya itu, Buffon langsung menunjukkan kualitasnya. Dan usai menjalani laga debutnya, pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Buffon dengan sangat baik. Dari 34 laga yang dimainkannya di Serie A, Buffon berhasil melakukan clean sheet sebanyak 18 kali. Dan berkat kehebatannya itu, di musim pertamanya berseragam Juventus, akhirnya Buffon berhasil menjuarai Serie A untuk pertama kalinya. Usai melewati musim yang begitu menyenangkan, di musim berikutnya, musim 2002-2003, ternyata kejayaan Buffon bersama Juventus terus berlanjut. Selain berhasil menjuarai Serie A di musim 2002-2003, sebenarnya Buffon hampir saja menjuarai Liga Champions. Namun, sayang beribu sayang, di partai final, Juventus harus kalah dari AC Milan lewat drama adu penalti. Musim 2003-2004 adalah musim ketiga Buffon berseragam Juventus. Dan di musim ketiganya ini adalah musim yang sangat sulit untuk Buffon. Sebab pada saat itu, di usia 26 tahun, Buffon mengalami depresi. Depresi bisa terjadi pada siapa saja. Dan di saat usia 26, aku pernah mengalami itu. Itu adalah momen yang sangat sulit untukku. Saat itu, untuk beberapa bulan, segalanya kehilangan makna. Dan saya merasa orang-orang tak tertarik secara personal dengan Gigi. Mereka hanya melihat sisi sepak bola saja. Mereka hanya tertarik pada Buffon, sang juara. Ya, berkat kehebatan yang dimilikinya itu, ia mulai dibicarakan oleh semua orang. Dan karena hal itu, Buffon pun terus mengasah kehebatannya. Hingga akhirnya ia lupa dengan dirinya sendiri. Ia lupa dengan hal-hal yang ia sukai. Dan akhirnya Buffon kehilangan arah dan tak punya tujuan hidup. Namun, di saat dirinya kian terjerembab di dalam jurang depresi, Buffon juga terus berjuang untuk keluar dari jurang itu.
Dan setelah melakukan hal-hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, Buffon pun perlahan berhasil keluar dari titik terendah dalam hidupnya. Rekomendasiku, jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu, sebab itulah penyembuhnya, dan itulah yang saya lakukan, ucap Buffon menceritakan pengalaman dirinya saat berjuang melawan depresi. Dan setelah berhasil berjuang melawan depresi, penampilan Buffon pun kembali ke jalurnya. Ia kembali ke top performanya. Dan dengan kembalinya performa Buffon, Juventus dan para pendukungnya pun bisa tersenyum kembali. Sebab di 2 musim berikutnya, Buffon kembali berhasil membantu Juventus menjuarai Serie A. Di tahun 2006, Liga Sepak Bola Italia mengalami masa yang cukup suram. Sebab di tahun tersebut, skandal pengaturan skor yang dikenal dengan nama Calciopoli mencoreng citra sepak bola Italia. Juventus, AC Milan, Lazio, Fiorentina, dan Reggina adalah 5 tim yang terseret kasus pengaturan skor tersebut. Namun dari kelima tim itu, Juventuslah yang menerima hukuman yang paling berat. Mereka didegradasi ke Serie B, dan gelar juara Serie A musim 2004-2005 dan 2005-2006 harus dilucuti begitu saja. Saya menderita selama kasus Calciopoli. Saat itu sebenarnya banyak klub-klub besar yang menghubungiku, tetapi aku memutuskan untuk bertahan. Sebab sepak bola bukan hanya tentang uang, ini tentang sebuah perasaan, dan aku pun percaya dengan rasa terima kasih. Dan itulah nilai-nilai yang aku pegang sampai saat ini, ujar Buffon menceritakan alasan mengapa dirinya tetap bertahan saat Juventus terdegradasi ke Serie B. Dan setelah berjuang semusim penuh di Serie B, Buffon pun berhasil mengembalikan kelas si nyonya tua di tempat semestinya, yaitu di Serie A. Usai berhasil membawa Juventus promosi ke Serie A, Buffon pun kembali tampil dengan sebagaimana mestinya. Dan ia kembali terpilih sebagai penjaga gawang terbaik Serie A musim 2007-2008. Meski kembali berhasil menjadi penjaga gawang terbaik, tetapi selepas musim 2007-2008, kehebatan dan kejayaan Buffon bersama Juventus mulai memudar. Dan hal itu dikarenakan penyakit cedera yang ia alami. Ya, selama 3 musim berturut-turut, dari musim 2008-2009 hingga musim 2010-2011, Buffon seringkali mendapati cedera. Dan selama 3 musim itu, Buffon hanya bermain 82 kali. Dan dari 82 kali penampilannya, Buffon kebobolan 92 kali. Memasuki musim 2011-2012, di musim ke-11-nya bersama Juventus, Buffon seperti terakhir kembali. Ya, setelah 3 musim tampil di bawah performa, Gigi akhirnya kembali ke top performanya. Dari 35 penampilannya di Serie A, di musim 2011-2012, Buffon hanya kebobolan 16 kali. Dan berkat kehebatannya dalam menjaga gawang itu, Juventus pun dibawanya kembali berjaya. Ya, selepas 4 musim mengalami kekeringan prestasi, dimulai dari musim 2011-2012, Buffon benar-benar membawa Juventus mendominasi Italia. Dan setelah berhasil meraih semuanya itu, hal yang paling dibenci pun datang, yaitu perpisahan. Ketakutan saya adalah saya mencapai di petualangan terakhir saya bersama Juventus,
Dan itu akhirnya terjadi. Usai berpisah dengan Juventus, ternyata Buffon tak menggantungkan sarung tangannya. Di usia yang telah menginjak kepala 4 itu, dia memilih melanjutkan petualangannya di Paris Saint-Germain. Akan tetapi, kisahnya bersama PSG tak berlangsung lama. Ia hanya bertahan semusim saja di Paris. Dan setelah semusim menikmati kehidupan di Paris, sang Superman pun kembali pulang ke pelukan si nyonya tua. Usai kembali pulang ke Juventus, Buffon pun merasa bahagia. Namun di petualangan keduanya bersama Juventus, Buffon harus berbesar hati. Sebab di petualangan kali ini, ia hanya menjadi pelapis untuk Wojciech Szczęsny. Meski hanya menjadi kiper cadangan, tetapi di petualangan keduanya kali ini, Buffon kembali merasakan indahnya kejayaan. Sebab di musim yang sama dengan ia bergabung, si nyonya tua berhasil menjuarai Serie A. Selain kembali merasakan gelar Scudetto di musim berikutnya, musim 2020-2021, Buffon berhasil membantu Juventus menjuarai Coppa Italia. Dan trofi Coppa Italia yang dimenangkan Buffon saat itu ternyata adalah persembahan terakhir dari sang Superman untuk si nyonya tua. Semua hal harus diakhiri. Sekarang saya telah berusia 43 tahun dan ini adalah akhir dari babak kedua saya di Juventus, ujar Buffon mengumumkan perpisahannya dengan Juventus. Dan usai berpisah dengan si nyonya tua, sang Superman akhirnya kembali pulang ke pelukan cinta pertamanya, yaitu Parma. Dan setelah 2 musim kembali membela Parma, sebuah keputusan pun diambil Buffon. Di bulan Agustus 2023, di usianya yang telah menginjak 45 tahun, sang Superman, Gianluigi Buffon, ia akhirnya memutuskan untuk pensiun. 28 tahun adalah waktu yang dihabiskan Buffon untuk berkarir. Dan selama 28 tahun itu, Gianluigi Buffon berhasil menjuarai 28 piala. Dan itulah sepenggal kisah dari perjalanan karir Gianluigi Buffon, kiper legendaris Italia yang tak pernah menjuarai Liga Champions. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.